Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membawakan materi mengenai berpikir komputasional. Nah, pertama-tama, sebelum kita memulai materi ini, izinkan saya memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Selviana, dan materi yang akan saya bawakan yaitu berpikir komputasional. Pertanyaannya, jelaskan yang dimaksud berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional adalah metode menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer informatika. Pertanyaan kedua, mengapa berpikir komputasional diperlukan? Dengan berpikir komputasional, seseorang akan mudah untuk mengamati masalah, mencari solusi dari suatu permasalahan, memecahkan permasalahan, dan dapat mengembangkan solusi atau pemecahan masalah. Pertanyaan ketiga, jelaskan 4 fondasi berpikir komputasional beserta contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi adalah proses memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih terkelola. Contoh lain penerapan dekomposisi dalam ilmu komputer terlihat ketika pengguna membuat sebuah game baru, misalnya dalam pembuatan game. Kedua, pengenalan pola. Pengenalan pola adalah fondasi, ini melibatkan kemampuan untuk mengenali pola dan karakteristik dari masalah atau situasi tertentu. Salah satu contoh lain dalam fondasi pengenalan pola dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita menggunakan rumus matematika yang sering digunakan, misalnya dalam menghitung tip, mengkonversi ukuran, menentukan konsumsi bahan bakar kendaraan, dan lain sebagainya. 3. Abstrak. Abstrak adalah kemampuan untuk menyederhanakan masalah dengan mengabaikan detail yang tidak relevan. Contoh abstraksi dalam pengkodean dan ilmu komputer berfungsi untuk menyederhanakan string kode menjadi fungsi yang berbeda. Tujuannya adalah untuk menyembunyikan kompleksitas yang ada dalam bahasa programan sehingga membuatnya lebih mudah untuk menerapkan algoritma dan berinteraksi dengan perangkat digital. Nah, yang terakhir, berpikir algoritma. Berpikir algoritma adalah melibatkan kemampuan untuk merancang langkah-langkah berurutan yang membentuk suatu algoritma untuk menyelesaikan masalah secara efisien dan efektif. Salah satu contoh penggunaan algoritma dalam ilmu komputer adalah pada hasil pencarian Google yang ditentukan sebagian oleh algoritma PyGrant. Algoritma ini menilai tingkat pentingnya suatu halaman web berdasarkan jumlah situs yang terhubung ke halaman tersebut. Pertanyaan keempat, apa tantangan yang didapatkan selama mempelajari berpikir komputasional? Yang pertama, tantangan kurangnya pendidikan formal. Banyak sistem pendidikan yang belum sepenuhnya mengintegrasikan pembelajaran berpikir komputasional dalam kurikulum mereka. Kedua, kesulitan memahami konsep abstrak. Bagi beberapa individu, konsep-konsep yang terkait dengan berpikir komputasional bisa terasa abstrak dan sulit dipahami. Pertanyaan terakhir, bagaimana perasaan Anda selama mempelajari berpikir komputasional? Nah, perasaan saya selama mempelajari berpikir komputasional sangat senang dan pelajarannya mengenai materi ini mudah saya pahami. Sekian dari hasil video saya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.